Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana Hasto sudah hampir 1 bulan ditahan oleh KPK sebagai tersangka resmi atas kasusnya. Dan sampai hari ini juga Koni Bakri yang katanya mempunyai dokumen rahasia di Rusia tentang kasus skandal terbesar di Indonesia, sampai hari ini pun belum dibuka oleh Koni Bakri, padahal Hasto sudah ditahan. Kita semua bertanya-tanya netizen, apakah dokumen tersebut memang ada ataukah tidak ada, sehingga kita semua termakan oleh konspirasi politik yang dilakukan oleh Koni Bakri, Hasto, dan PDI Perjuangan. Nah, kita akan melihat di mana seorang pengamat politik Simon John akan menyimpulkan sudut pandangnya mengenai apakah itu hanya konspirasi politik yang dilakukan oleh PDIP, sehingga kita semua menunggu dokumen tersebut untuk dibuka. Tak perlu lama-lama sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil ibu. Yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. Tapi saya hadir di sini untuk bicara karena beberapa hal saya pikir saya harus luruskan, Mas. Emang ada barang itu? Ya ampun, masa sih nggak percaya ada barang itu? Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue. Tapi aku harus memberitahu, ketika Anda berpikir Anda itu seekor kadal, aku ini dinosaurus. Jadi aku tuh keluar green card, dan ini sebenarnya nggak pernah terjadi green card keluar secepat itu. Kenapa? Karena aku dianggap profesor yang punya expertise. Ini kalau negara sadar tuh dia mikir, dan orang yang bisa mikir di bawah, bukan orang yang bisa mikir disuruh pergi. Ini penyakit kita yang paling jelek hari ini. Kita tuh cepat sekali assuming sesuatu, atau merasa dengan kita desain udah sebaik mungkin, kira-kira udah rakyat harus ngerti aja. Kalau informasi kedua saja sudah begitu tonnya, bagaimana yang ke-17, bagaimana yang ke-21? Ya. Emang bentuknya seperti apa sih? Menurut saya, jika terjadi apa-apa sama PDIP, negara ini bisa semakin gelap. Ini, teman-teman, terkait dengan Hasto Kristianto, kita tentu tahu bahwa proses penersangkaan dan hingga penahanan Hasto itu dipenuhi dengan berbagai macam konflik dan kontroversi yang terkait dengan adanya dokumen rahasia yang disimpan di Rusia. Bahkan terang benderang Koni Bakri, sahabat Hasto Kristianto, mengatakan bahwa adanya dokumen rahasia itu diharapkan akan membuka terang benderang siapakah aktor di balik penersangkaan Hasto dan juga hingga ke penahanan Hasto Kristianto. Lagi-lagi sasaran tembaknya adalah Joko Widodo, dan bahkan hendak diseret kemudian Ibu Iriana Joko Widodo. Namun teman-teman, sampai hari ini ketika Hasto Kristianto hampir 1 bulan ditahan oleh KPK, kita belum menemukan dan melihat secara nyata bagaimana wujud dari dokumen yang dirahasiakan itu. Maka muncul berbagai macam spekulasi bahwa jangan-jangan memang tidak ada yang namanya dokumen rahasia. Saya ingin katakan bahwa dalam perspektif ilmu filsafat politik ada yang disebut sebagai senjata ideologis atau senjata politis. Senjata ideologis atau senjata politis ini sebetulnya tidak pernah ada dalam realitas. Ini adalah sebuah konstruksi narasi atau wacana berpikir yang sengaja dihembuskan oleh seseorang yang mempunyai target tertentu atau kepentingan tertentu dalam rangka turut serta memainkan dinamika politik dan kehidupan perpolitikan di suatu negara. Dalam konteks itu, teman-teman, rasanya dokumen rahasia yang dijanjikan oleh Hasto dan Koni Bakri itu harus disebut sebagai bagian atau contoh yang sangat luar biasa yang sengaja diangkat ke permukaan untuk mempengaruhi dinamika politik di tanah air kita.
Karena realitasnya, apa yang disebut sebagai dokumen rahasia yang akan membuka tabir tentang siapa orang atau siapa aktor yang bertanggung jawab dalam penersangkaan Hasto hingga penahanan Hasto, itu harus dianggap sebagai sesuatu yang adalah bagian dari sebuah konspirasi yang terkait dengan lagi-lagi senjata ideologis atau senjata politis yang saya maksudkan itu. Inilah teman-teman yang tidak bisa kita lepaskan dari sebuah konspirasi politik yang harus kita anggap sebagai konspirasi politik tingkat tinggi yang ingin memainkan apa yang disebut sebagai keseimbangan dalam politik. Mengapa? Karena ada tuduhan bahwa rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, baik dulu dimainkan oleh Joko Widodo maupun sekarang yang dimainkan oleh Prabowo Subianto, sama-sama punya kepentingan terkait dengan kehidupan politik, hukum, sosial, dan budaya di Indonesia. Karena itu, senjata ideologis atau senjata politik itu diangkat secara sadar sebagai satu bagian dari apa yang dimaksudkan untuk mencari titik-titik keseimbangan dalam rangka untuk target-target agar apa yang dituduhkan terhadap orang-orang tertentu yang menjadi sasaran untuk dipersoalkan secara politik dan hukum itu kemudian dapat sedikit memberikan efek bahwa mereka adalah orang yang ternyata punya sesuatu, dan sesuatu itu adalah kekuatan yang disimpan dalam dokumen yang disebut sebagai dokumen rahasia. Karena itu teman-teman, apa yang kita dengar sebagai dokumen rahasia yang disimpan di Rusia itu lagi-lagi harus kita katakan sebagai dokumen yang sebetulnya tidak pernah ada dalam realitas. Itu hanyalah sebuah wacana yang dihembuskan untuk mempertanyakan pada rezim yang sedang berkuasa dan sekaligus memberikan efek tertentu pada rezim yang berkuasa, sehingga rezim yang berkuasa itu tidak semena-mena atau berhati-hati untuk tidak memainkan kekuasaannya dalam memperkarakan atau mempersoalkan orang-orang tertentu, aktor-aktor tertentu, atau institusi politik tertentu dalam rangka target-target politik kekuasaan yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa. Lagi-lagi teman-teman, apa yang muncul sebagai hal yang kita lihat dalam dinamika politik di tanah air kita, ini membuat kita semua harus kritis pada apa yang kita lihat sebagai fenomena dalam keseharian kita hari-hari ini. Karena itu, sikap kritis yang saya maksud ini adalah kita perlu melihat fenomena tentang apa yang dimaksud sebagai bagian dari penegakan hukum itu harus terpisah secara sadar dengan penegakan secara politik. Ini yang seringkali orang baca sebagai hal yang tumpang tindih, seolah-olah rezim itu tengah menyasar orang-orang tertentu atau institusi politik tertentu sebagai partai politik, sebagai sasaran politik untuk dipersoalkan. Tetapi ketika itu muncul sebagai sesuatu yang dianggap benar, orang melupakan bahwa ada persoalan hukum yang sebenarnya harus kita kedepankan. Jadi dalam konteks ini teman-teman, apa yang dirumorkan sebagai ada persoalan politik yang sengaja dihembuskan dan dimainkan oleh orang yang berkuasa, katakanlah rezim yang berkuasa, tetapi kemudian itu dikatakan sebagai kebenaran, orang kemudian menjadi lupa bahwa apa yang sedang terjadi pada Hasto Kristianto itu adalah murni penegakan hukum. Disinilah teman-teman sikap kritis kita perlu sekali lagi dikedepankan agar kita tidak
menjadi orang yang kemudian mencampur adukkan antara penegakan hukum dengan kepentingan politik yang sengaja dihembuskan untuk memperkeruh suasana kehidupan politik hukum di tanah air kita. Jadi dalam konteks ini sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa dokumen yang dijanjikan oleh Hasto atau Koni Bakri itu sama sekali tidak ada. Itu hanyalah sebuah senjata ideologis sebagai upaya memompa sebuah cara berpikir tertentu untuk mempengaruhi kekuasaan yang dituduh dan dianggap sangat arogan, memainkan kekuasaannya untuk menyasar orang-orang yang dianggap berbahaya. Dalam konteks ini Hasto, dan kekuasaan harus sadar dan harus tahu bahwa ada sesuatu yang disimpan dan pada waktunya akan dibuka terang benderang. Tetapi itu ternyata tidak pernah ada dalam realitas. Sungguh sangat memprihatinkan kalau benar bahwa rumor itu memang tidak ada yang namanya dokumen yang disiapkan untuk menelanjangi Jokowi atau Iriana Joko Widodo. Nah, itulah tadi sahabat cuplikan video dari Simon John yang mencoba menganalisis dari konspirasi politik yang dilakukan oleh Hasto, Koni Bakri, dan PDIP Perjuangan. Apakah dokumen tersebut memang ada atau hanya kita semua termakan oleh konspirasi mereka? Bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.